Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Rahmawan. Dan saya Nur Fadila. Dan saya Nisa Saskia Putri. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai prinsip-prinsip dari penguatan kelas. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu prinsip-prinsip manajemen kelas. Jadi yang pertama itu prinsip. Prinsip merupakan asas ataupun kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir dan bertindak. Nah, prinsip juga bisa disebut sebagai dasar, acuan, panduan, atau pedoman bagi seseorang untuk melakukan tindakan yang dianggap atau diyakini benar terhadap suatu hal. Jadi, prinsip-prinsip manajemen kelas merupakan perihal yang bisa dijadikan pedoman atau pegangan guru di dalam mengelola agar menjadi tersusun secara efisien. Nah, ini mencakup pendekatan, strategi, dan teknik untuk memfasilitasi pembelajaran yang efisien, menciptakan lingkungan yang aman, serta mempromosikan keterlibatan siswa. Manajemen kelas yang baik harus dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen kelas. Guru harus mempertimbangkan strategi pembelajaran yang dirancang secara sistematis, bersifat konseptual tetapi mudah dalam pelaksanaannya dan fleksibel, baik yang menyangkut masalah interaksi pembelajaran, pengelolaan kelas, pemanfaatan sumber daya belajar, maupun evaluasi pembelajaran. Dengan demikian, manajemen kelas yang baik adalah syarat pengajaran yang efektif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip dari pengelolaan kelas. Yang pertama itu ada prinsip hangat dan antusias. Prinsip hangat dalam konteks manajemen kelas yaitu sikap penuh kegembiraan dan penuh kasih sayang terhadap peserta didik. Maksudnya di sini hangat dalam konteks manajemen kelas ini yaitu kita sebagai seorang guru itu harus mempunyai sikap hangat ataupun care terhadap peserta didik. Jadi kalau kita memiliki ini, maka murid juga akan senang terhadap kita. Kemudian yaitu antusias. Antusias dalam konteks manajemen kelas yaitu sikap bersemangat dalam pembelajaran. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus memiliki sikap antusias, yang dimana kalau kita bersemangat dalam menyampaikan materi dan dalam pembelajaran, maka peserta didik juga akan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip pengelolaan kelas yang penuh tantangan. Setiap peserta didik sangat menyukai beberapa tantangan yang menarik, rasa ingin tahunya, dan berbagai tantangan dapat dilakukan oleh guru melalui penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, maupun bahan-bahan pelajaran yang memang dirancang untuk memberikan tantangan kepada peserta didiknya. Dapat meningkatkan semangat belajarnya mereka sehingga mengurangi kemungkinan munculnya perilaku yang menyimpang. Nah, di sini pada prinsip pengelolaan kelas yang penuh tantangan ini, guru bisa menggunakan kata-kata, tindakan, cara kerja maupun bahan-bahan pembelajaran yang memunculkan rasa ingin tahu atau bersifat menantang terhadap peserta didik tersebut. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu prinsip pengelolaan kelas yang bervariasi. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, variasi gaya mengajar guru sangatlah dibutuhkan karena dapat menghindari kejenuhan dan kebosanan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, variasi gaya mengajar seperti intonasi suara, gerak anggota badan, dan mimik wajah seorang guru atau posisi dalam mengajar di dalam kelas, dan serta dalam hal menggunakan metode, media dalam pembelajaran tersebut. Jadi, misalnya membentuk kursi lingkaran, huruf U, dan pembagian kelompok-kelompok kecil itu termasuk juga mempengaruhi kegiatan pembelajaran yang disebut dengan prinsip pengelolaan kelas yang bervariasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan prinsip manajemen kelas dari teman saya yang sebelumnya. Jadi, yang keempat yaitu prinsip pengelolaan kelas yang luas. Nah, keluasan dalam konteks manajemen kelas merupakan keluasan perilaku guru untuk mengubah metode mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi kelas, untuk mencegah kemungkinan munculnya gangguan belajar pada peserta didik serta untuk menciptakan iklim belajar mengajar yang kondusif dan efektif. Kemudian yang kelima yaitu prinsip pengelolaan kelas yang menekankan hal-hal yang positif. Nah, yang dimaksud yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap perilaku peserta didik untuk hal-hal yang positif.
Nah, penekanan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan penguatan positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar. Nah, selain komentar positif, pandangan guru yang positif juga sangat penting untuk diperhatikan. Nah, banyak peserta didik merasa percaya diri akan performa dan kemampuan mereka dengan adanya komentar positif yang diberikan oleh guru. Nah, pandangan guru yang positif dapat diartikan sebagai sikap mempercayai kepada peserta didiknya. Nah, yang terakhir, yang keenam, yaitu prinsip pengelolaan kelas yang menanamkan kedisiplinan. Nah, tujuan akhir dari manajemen kelas adalah menjadikan peserta didik dapat mengembangkan disiplin pada diri sendiri sehingga tercipta iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Nah, itulah sebabnya guru diharapkan dapat memotivasi peserta didiknya untuk melaksanakan disiplin dan menjadi teladan dalam pengendalian diri serta pelaksanaan tanggung jawab. Jadi, guru harus disiplin dalam segala hal apabila ingin peserta didiknya ikut berdisiplin dalam segala hal. Menurut Angelita, Dita, dan kawan. Nah, berdasarkan beberapa uraian yang dapat disimpulkan bahwa beberapa prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas di atas bertujuan untuk mempermudah jalannya proses belajar mengajar di kelas. Sehingga apabila tujuan tersebut dapat dicapai, barulah manajemen dalam proses belajar mengajar dapat dikatakan efektif. Baiklah, demikian pembahasan